Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elmira Syadana Nabila Rozak. Di sini saya akan membahas terkait topik yang cukup menarik. Pernahkah teman-teman merasa khawatir mengenai sumber daya alam yang semakin menipis, sampah yang semakin menumpuk, atau limbah pertanian yang justru mencemari lingkungan? Tahukah teman-teman bahwa ekonomi sirkular merupakan salah satu solusinya? Menarik bukan? Yuk kita bahas! Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas terkait ekonomi sirkular dalam pertanian berkelanjutan. Apakah teman-teman merasa bahwa bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja? Dunia saat ini tengah mengalami kondisi krisis kesadaran ekologi, pengaruh dari aktivitas konsumsi yang semena-mena yang akhirnya dapat ditangkap sebagai suatu peluang bisnis oleh produsen untuk meraup keuntungan yang maksimal tanpa memperdulikan lingkungan. Limbah, polusi, perubahan cuaca ekstrim juga baru-baru ini sering melanda kehidupan di bumi kita akibat ketidakdisiplinan manusia. Kerusakan bumi pun tidak dapat dihindarkan. Lingkungan tempat kita hidup saat ini, suatu saat nanti bisa jadi berubah menjadi seperti ini. Mengerikan bukan untuk ditinggali oleh anak cucu kita nanti? Sehingga adanya Design Sustainable Development Goals atau SDGs dengan 17 tujuannya diharapkan bisa menjadikan model pembangunan di dunia adaptif terhadap kehidupan manusia, terutama menghindari adanya eksploitasi bumi. Dalam implementasinya, salah satu tawaran konsep alternatif yang muncul sebagai konsep ekonomi adalah model circular economy. Lalu, apa itu ekonomi sirkular? Menurut United Nations Environment Assembly tahun 2019, ekonomi sirkular sebagai model ekonomi yang melibatkan semua produk dan material yang dirancang untuk dapat digunakan kembali, diproduksi kembali, didaur ulang, atau diambil kembali manfaatnya, dan dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi selama mungkin. Apa bedanya dengan ekonomi linear? Model ekonomi sirkular didesain untuk menggantikan model ekonomi linear, di mana produk didesain untuk dibuat, dipakai, dan dibuang atau take, make, use, and dispose. Berbeda dengan model ekonomi linear, maka konsep ekonomi sirkular tidak mengusung model yang lurus, akan tetapi lebih bersifat melingkar melalui prinsip 3R secara sederhananya, yaitu reduce, reuse, dan recycling. Dalam hal ini, hasil produk atau sisa konsumsi yang tidak lagi memiliki values dalam ekonomi sirkular diubah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Selain terdapat alasan ekonomis, juga menjaga kelestarian dan keharmonisan ekosistem lingkungan. Prinsip ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan konsumsi sumber daya dan material dalam rantai produksi dirangkum dalam kerangka 9R dengan 3 konsep besar, yaitu refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover. Terdapat 5 sektor prioritas ekonomi sirkular di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, peralatan elektronik. Kelima sektor ini mewakili 1/3 dari PDB Indonesia dan memperkerjakan lebih dari 43 juta orang pada tahun 2019. Tetapi kelima sektor ini juga menghasilkan limbah yang cukup besar. Mengapa ekonomi sirkular ada untuk masa depan berkelanjutan? Keberadaan ekonomi sirkular merupakan langkah maju dalam perjalanan sustainable development karena berupaya untuk menciptakan model ekonomi yang memisahkan penggunaan dari sumber daya alam dengan cara memanfaatkan kembali sisa hasil buangan dari konsumsi dan produksi sebagai variabel input baru dalam sistem produksi. Kehadiran sustainable development awalnya berangkat dari pemikiran agar pertumbuhan ekonomi dan konsumsi harus direncanakan secara baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Secara mendasar, Sustainable Development memiliki 3 komponen utama yang masing-masing memiliki hubungan. Ketiga komponen tersebut adalah economic, social, and environmental factor. Ketiga masalah tersebut merupakan masalah yang menjadi isu global dan mendesak dan menjadi ancaman umat manusia di seluruh dunia. Isu lain yang menjadi bagian dari ketiga komponen utama tersebut diantaranya kemiskinan, AIDS, polusi udara, dan lain sebagainya. Keberlanjutan yang dimaksudkan untuk membangun jaringan antara keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial, dan keberlanjutan secara lingkungan. Ekonomi sirkular dalam pertanian berkelanjutan. Pertanian saat ini sangat syarat dengan pestisida dan pupuk kimia yang menjadi penyebab munculnya isu kerusakan lingkungan dan ekologi seperti degradasi lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang masif, kehilangan biodiversitas karena budidaya pertanian monokultur, deforestasi karena pembukaan lahan pertanian dan lahan hutan gambut, dan selanjutnya penggurunan atau desertification karena penggunaan lahan yang tidak direstorasi kembali. Konsep pertanian modern yang seperti itu perlu diubah dengan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon pada sektor pertanian dapat dilakukan melalui pengelolaan lahan sawah, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi gas rumah kaca, penggunaan pestisida alami, dan juga lain-lain. Oleh sebab itu, sudah banyak negara-negara, khususnya negara maju, yang hanya menerima komoditi pertanian yang telah memiliki eco-labeling. Ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan merupakan dua konsep yang saling terkait erat. Ekonomi sirkular berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sumber daya, sedangkan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sambil menjaga kesehatan tanah dan ekosistem. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan ekonomi sirkular di sektor pertanian melalui berbagai regulasi. Di antaranya yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang diantaranya adalah menetapkan ekonomi sirkular dan penggunaan limbah sebagai salah satu dari 5 strategi utama pembangunan rendah karbon di Indonesia, juga menekan prioritas pembangunan pada pemulihan lahan berkelanjutan, pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan sampah, pengembangan industri hijau, dan rendah karbon pesisir dan laut. Aturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Salah satunya yaitu untuk mendorong pengurangan sampah melalui 3R dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pertanian Organik. Selanjutnya ada Program Strategis Nasional, diantaranya adalah Peremajaan Sawit Rakyat, serta Program Komando Strategis Pengelolaan Sampah. Yang kelima ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik oleh Produsen, yang mewajibkan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang diantaranya pertanian yang berkelanjutan ini penting diterapkan terlebih yang berkaitan dengan konservasi lahan dan air sebagai sumber daya utama dalam pertanian. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Di antaranya adalah ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya genetik tanaman perkebunan secara berkelanjutan, pelestarian tanaman perkebunan, dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan berkelanjutan. Sekarang kita sampai pada tahap telah kritis, yaitu regulasi dan kebijakan. Meskipun seharusnya ampuh untuk mendukung terwujudnya ekonomi sirkular, terkadang memiliki sisi kelemahan. Ketidakpastian hukum merupakan salah satunya. Tidak hanya itu, banyak sektor yang mengangkat topik ini yang menjadikan peraturan ini bersifat saling tumpang tindih. Peraturan yang sudah ada pun terkadang kurang jelas dan kurang tegas.
Pemerintah hanya merupakan salah satu aktor dalam mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia. Terdapat pihak akademisi, bisnis, hingga masyarakat yang masih memiliki tanggung jawab untuk andil dalam menciptakan sirkularitas dalam berbagai lini kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, peran masing-masing pihak diperlukan sehingga perwujudan ekonomi sirkular dapat terrealisasi dan menyeluruh. Keberadaan dan kesiapan instrumen hukum memberikan peranan yang sangat penting dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Keberadaan regulasi dapat menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan ekonomi sirkular dalam mendukung tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Penerapan ekonomi sirkular di bidang pertanian juga membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, petani, industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang efektif, ekonomi sirkular dapat membantu mencapai pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada contoh program ekonomi sirkular yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Garda Pangan. Garda Pangan menawarkan produk dan layanan yang berkaitan dengan isu food loss and waste. Saat ini Garda Pangan mempunyai dua lini kegiatan, yaitu lini bisnis dan lini non-profit, yaitu food bank. Contohnya dengan menjual agri produce atau produk-produk olahan buah dan sayuran yang penampilannya tidak memenuhi standar agar masih memiliki nilai guna. Sepanjang Februari 2022, Garda Pangan berhasil menyalurkan lebih dari 8.000 porsi makanan ke lebih dari 2.000 penerima manfaat di Surabaya. Total sudah ada 2,3 ton potensi sampah makanan berhasil terselamatkan. Yang kedua ada Beli Jelantah, dengan tata kelola limbah minyak jelantah menjadi bahan bakar terbarukan. Beli Jelantah mengumpulkan pasokan minyak jelantah dari berbagai hotel, restoran, industri makanan, dan rumah-rumah. Minyak jelantah ini kemudian disalurkan ke para mitra Beli Jelantah yang merupakan perusahaan-perusahaan produsen biodiesel internasional yang bersertifikat. Biodiesel ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar. Beli Jelantah sudah berhasil mengurangi lebih dari 500.000 kg emisi karbon sekaligus menyelamatkan sekitar 200 juta liter air dari pencemaran. Dan yang terakhir ada PT Sido Muncul dengan pemanfaatan ampas produksi menjadi biomasa, pupuk organik, dan minyak atsiri. Ampas jamu hasil proses ekstraksi dapat dijadikan biomasa. Selain itu, ampas jamu juga diolah menjadi pupuk organik melalui recover yang nantinya digunakan untuk petani mitra binaan sebagai bagian dari program Desa Inspirasi Padi. Untuk mengurangi jumlah limbah padat, Sido Muncul juga memproduksi minyak atsiri yang memanfaatkan ampas jahe melalui proses distilasi. Memaknai konsep keberlanjutan, manusia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karenanya, tidak ada upaya praktik keberlanjutan yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk dilakukan, selama manfaat signifikan akan dirasakan di kemudian hari. Sebab keberlanjutan adalah komitmen dan komitmen adalah pilihan. Komitmen kita adalah untuk memilih melakukan sesuatu hal yang benar. Terima kasih.